Halo, halo. Em, Ko JP bisa kasih itu enggak kok request biar tak ituin. Halo, halo semua. Halo Maya Maharani. Oh, Devi ya? Oke, siap. Request go live. Halo, kok. Ini caranya biar apa namanya? Mute gimana ya, kok? Apa? Biar ke mute caranya gimana ya? Nggak tahu. Suara aku keresek-keresek nggak? Enggak, aman. Suaraku? Mana-mana. Oke. Halo Halo semua. Feni. Halo Tante Lisa. Ini mau mulai jam berapa, kok? Mau mulai jam berapa? Tunggu 5 apa 10 menit. Oke. Ini nanti berarti gimana nih? Aku kan nggak bisa ngomong kan, berarti aku diam aja pas penyembahan gitu aja ya. Pas penyembahan ikut aja nggak? Nah, tapi nanti suaranya kan apa namanya? Double. Nggak apa nanti. Usaha itu. Nanti ini untuk nge-save-nya bakal langsung ke save ke HP ku berarti dong. Iya. Oke, siap. Kalau nggak bisa ke save nanti di share langsung berarti. Oke. Ke mute, cara mute. Nggak bisa di mute ya. Pakai HP apa pakai PC? HP. HP. Halo Cik Grace. Halo Ria. Ada Gaby di sini. Halo Gaby di sini. Suaranya aman berarti ya? Temannya yang belum masuk diajakin masuk ya. Yang Yuk. iklannya boleh diajak masuk. Yang lagi selo-selo diajak ikut live aja.
Udah ada 8 orang nih kok. Ada 10 orang. Halo Ken. Selamat datang di ibadah suplemen episode ke tidak tahu. Ada Cik Glory, ada Ko Yung Yung. Aku. Nanti Halo, Ko Yung Yung. langsung diupload aja kata Cik Glory, tidak usah di-save. Oke, siap. Udah dikasih filter ternyata. Wih, mantap dah. Jangan, sudah. Ibadah. Oke, mulai dulu. Mulai itu aja. Boleh. Ayo, Ko. Selamat datang semuanya yang udah gabung di live-nya. Kita mau nyembah Tuhan bareng-bareng, memuji Tuhan bareng-bareng ya. Yesus. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Tunjukkan nama Yesus. Dengan kuasanya kita iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Come on. Nama Yesus, nama yang kuat, nama Yesus berbentengan teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, sukan nama Yesus. Nyatakan rasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Tunjukkan nama Yesus. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Hey. Nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus berbentengan teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus
Mana yang ku kuat, Yesus. Yesus Tuhan benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Amin. Sorry, HP-nya jatuh. Lalu semangat. Yuk lanjut, kita puji Tuhan lagi ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, baru-baru bagi dari berkesudahan melihat kasih-Mu tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, baru-baru bagi hari berganti hari, tak melihat kasih-Mu tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Saat kita melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, berharap sekali lagi.
Lihat jalanmu saat ku tak tidak harapan hanya hatiku hatiku percaya hatiku percaya saat ku tak lihat jalanmu saat ku tak mengerti rencana ku pegang janjimu berharapan kenyataan hatiku percaya hatiku percaya hatiku Sekarang kita nyanyikan dengan sedikit. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun ku pegang janjimu berharapan hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Hatiku percaya, selalu percaya.
Kasih Tuhan kalau kami bisa kumpul di sini dari rumah kami masing-masing Tuhan. Kami bisa mengikuti ibadah online di tempat kami masing-masing di saat sekarang ini Tuhan. Kami tetap bersyukur Tuhan apapun keadaan kami sekarang. Kami mau tetap memuji dan menyembah-Mu Tuhan apapun keadaan kami Tuhan, walaupun keadaan kami tidak sedang baik, kami mau tetap menyembah Tuhan, kami mau tetap memuji Tuhan karena Engkau Tuhan yang tetap setia di setiap keadaan kami Tuhan, baik saat kami berbahagia maupun sedang susah, Engkau tetap ada di sisi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan setiap kami. Dan kalau sebentar kami Tuhan mau mendengarkan sharing firman Tuhan dari saudara kami Manuel Tuhan. Dia apa yang keluar dari bibir mulutnya itu adalah yang daripada saja Tuhan. Dia kami juga bisa menjadi mendengar firman yang baik. Kami bisa menyiapkan hati kami dengan baik untuk mendengarkan firman-Mu, menerima firman-Mu, dan bisa menjadi pelaku-pelaku firman, pelaku-pelaku firman gitu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Ya. Amin. Halo semuanya, selamat sore semuanya. Ini masih jam 5.25. Yang masih ada berarti 12 orang. Oke guys, jadi hari ini kita mau bicarakan satu topik. Jadi topik ini tuh tentang temanya manfaat membaca Alkitab setiap hari. Nah sebelum itu aku mau cerita-cerita dulu nih. Jadi pasti dari kita itu aku percaya saat teduhnya masih aman semua, masih baca Alkitab tiap hari juga. Nih Ko JP juga pasti masih baca Alkitab tiap hari. Hari ini PAW sampai Mazmur berapa Ko? Tebak-tebakan Ko? Bukan tebak-tebakan sih. Kedua bukan ya, 30-an apa ya, lupa. Mazmur 30. Bener. Kedua ya. Nah, jadi kalau buat aku sama Ko JP, kita ini juga ada kayak aba di PAW di umum. Nah sekarang ini jujur udah sampai Mazmur 32 dan jujur kenapa aku ngomong manfaat banget buat baca Alkitab tiap hari, karena kita tuh bisa nemuin hal baru atau kita bisa mendalami hal-hal yang kita sudah tahu. Misalnya di Mazmur 32 aku dapat di ayat 7 dikatakan, Engkaulah tempat perlindunganku, Engkau menjagaku dari kesesatan, Engkau mengiringi aku dengan sorak-sorai keselamatan. Nah jadi banyak hal-hal yang kita dapetin tiap hari kalau misalnya kita baca Alkitab. Nah tapi hari ini tuh kita mau bicarain tentang manfaatnya. Jadi manfaat membaca Alkitab tiap hari. Nah ini sebelumnya aku ada contekan nih, enggak apa-apa ya. Karena sudah tak persiapin takutnya nanti lupa gitu. Atau ada yang tambah-tambah lagi. Jadi sebelum itu aku mau tanya dulu nih sama Ko JP. Buat Ko JP ini Alkitab itu apa Ko? Alkitab itu isi hatinya Tuhan sih, yang sudah disampaikan lewat dulu nabinya, hambanya buat kita sekarang ini. Benar-benar kok. Jadi buat aku juga Alkitab itu adalah firman Tuhan yang kayak jadi pedoman buat kita sekarang ini. Tapi sebenarnya kita tahu nggak sih Alkitabnya apa? Nah Alkitab ini tuh adalah kumpulan kitab-kitab pada scriptures atau apa namanya, dari dulu ada hakim-hakim, ada murid-murid. Jadi ini itu ada kumpulan kayak kitab-kitab dari banyak orang yang jadiin satu.
yang akhirnya sekarang ini dinamakan Holy Bible yang menjadi pedoman kita untuk hidup saat ini. Kenapa aku ngomong pedoman? Hari ini aku bakal nyeritain dari awal. Sebelum itu yuk kita sama-sama baca 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Nah, jadi dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ini digarisbawahi untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dan jujur, untuk hari-hari ini bakal dibutuhin banget sih, apalagi di mana sekarang zaman ini benar-benar cepet, tahun 2000, abad 21, abad 20 ini, informasi itu benar-benar banyak yang kita peroleh dan kayak kadang-kadang kita ini bisa mungkin bingung atau kayak nggak tahu apakah ini itu benar apa tidak. Nah, ini aku bakal ngomong dengan ada 3 yang aku bakal sharing. Yang pertama ada firman Tuhan itu ada pelita dan penerang langkah-langkah kita. Yang kedua, firman Tuhan memberi hidup. Dan yang ketiga, firman Tuhan menunjukkan kebenaran. Nah, kita sebelum mulai di yang pertama, sekarang itu Alkitab itu banyak banget formnya. Jadi maksudnya kita ini bisa dapat isi hati Tuhan ini di mana saja. Aku maksudnya ngomong banyak mana saja. Dulu mungkin tahun 1500-an, tahun 1600-an kita bisa tahu Alkitab itu dari buku, ya kan? Tapi sekarang itu jujur kita misalnya buka HP aja, ini aku sekarang ada HP, kita bisa lihat dimanapun dan kapanpun, dan ini ada di HP kita untuk kita download. Jadi benar-benar resources-nya banyak banget, dan ini tinggal kita apakah apa kita membaca atau tidak. Dan sekarang pun juga di aplikasi-aplikasi itu bukan cuma membaca aja, tapi mendengarkan juga bisa. Jadi kita kalau misalnya mau dengerin, tinggal buka aplikasi yang bisa, yang tepat, habis itu kita tinggal dengerin aja di play, itu bisa juga. Jadi benar-benar perkembangan zaman ini membuat kita, memudahkan kita buat kita tuh membaca Alkitab. Nah, kenapa aku ngomong yang pertama, yaitu poin 1, firman Tuhan adalah pelita dan penerang langkah dalam hidup kita. Nah, ini dalam arti misalnya kayak gini nih. Contoh ya, ini sebelum kayak kita masuk itu, mau mencairkan suasana. Ini aku punya gombal, Nah, ini gombalnya coba kokonya rate dari 1 sampai 10 nih. Bagus apa enggak, Yang pertama ya, gombal. Kamu tahu enggak matahari dan bintang di atas? Terang banget ya, nggak bakal pernah hilang gitu. Nah, itu kayak cintaku sama, bukan kokonya, maksudnya sama cewek yang kasih aku itu. Ya, ini garing sih, cuman maksudku, ini biar kayak broke the ice saja. Jadi, gini aku mau ngomongin tentang pelita dan penerang langkah. Nah, ini ada satu, cerita yang mungkin aku bisa, supaya lebih gampang dimengerti ya. Misalnya nih, bayangin nih kokonya, malam hari, di mana nggak ada penerangan, dan kokonya itu mau pergi dari tempat A ke tempat B. Pasti kan susah kan ya, karena kan nggak ada penerangan, jadinya gelap banget. Dan jujur kalau misalnya untuk manusia sendiri, kita takut. Karena kan takut gelap, karena kayak, maksudnya, kemana-mana jadi susah gitu. Takutnya ada apa. Nah, ini itu jujur jadi satu pertimbangan karena kita mau ke sana tapi bingung mau ke sananya gimana, ya kan, Nah, jujur kita harus lihatnya itu kalau misalnya malam hari ke atas. Nah, di atas itu ada bintang-bintang banyak, ribuan bintang di angkasa yang memberi kita cahaya untuk membantu kita dari tempat A ke tempat B. Nah, ini sama halnya kayak kalau misalnya kita firman Tuhan, di mana sekarang ini kita hidup di zaman yang benar-benar modern, dan banyak banget hal-hal yang bisa membuat sesuatu yang salah menjadi benar. Nah, nanti di poin 2. Nah, tapi kira-kira kasarannya kayak gini. Kayak tadi, tanpa bintang-bintang di angkasa, kita mungkin tersesat. Sama dengan itu, tanpa firman Tuhan, kita tuh bisa aja hidup dalam kegelapan dan nggak tahu arah dan tujuan hidup kita. Nah, bisa-bisa kita masuk ke sesuatu yang benar, tapi bisa juga masuk sesuatu yang salah. Nah, maka dari itu kita harus mengenali ajaran-ajaran Yesus melalui firman-Nya, yaitu yang di dalamnya tergabung, misalnya ada perintah, larangan, rambu, pedoman, panduan, dan solusi. Jadi benar-benar untuk yang poin pertama ini, firman Tuhan sebagai pelita dan penerang langkah bagi kita ini benar-benar kita harus tahu banget, karena jujur di zaman kayak gini itu bakal tak jelasin di poin kedua. Kalau
benar-benar zaman yang berbeda kan. Nah, ini sekarang yang poin kedua, di mana dikatakan firman Tuhan memberi hidup. Nah, ini aku mau baca di Ulangan 8 ayat 3. Nah, di Ulangan 8 ayat 3 dikatakan nih, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup, ini ya, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diusapkan Tuhan. Nah, jadi firman Tuhan ini memberi hidup, seperti yang tadi dikatakan di Ulangan 8 ayat 3 ini ya. Nah, jujur kalau misalnya dibilang, kita sebagai manusia ini kayak, apa ya, kita ini masih butuh makan, ya kan? Kita masih butuh makan karena makanan ini penting banget untuk diri kita. Kalau misalnya kita nggak makan, misalnya nih, kita biasanya makan 3 kali sehari. Tapi juga bisa makan 1 kali sehari masih bisa hidup. Tapi kalau misalnya kita nggak makan, itu kita bisa bakal kekurangan nutrisi banget dan bakal bisa meninggal kalau misalnya kita nggak makan lagi gitu loh. Nah, sama halnya dengan orang Kristen, kita harus tahu dan meyakini kalau firman Tuhan itu memberi kita kehidupan dan menopang kegiatan kita tiap hari. Nah, ini dalam Matius 4 ayat 4 ya, tak bacain. Jadi di Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, ini itu apa firman Tuhan? Yaitu Alkitab ini. Jadi tubuh rohani kita, itu tubuh kita nggak cuma butuh makanan sehari-hari, tapi kita tuh juga ada tubuh rohani yang membutuhkan juga firman Tuhan. Dimana kita ini supaya kuat dan sehat, kita harus membaca firman Tuhan setiap hari. Karena kalau misalnya kita nggak membaca firman Tuhan, kehidupan rohani kita itu bisa aja mengalami gangguan-gangguan tuh. Misalnya kayak stres, begitu ada khawatir, pahit, dendam, marah, egois dan lain-lain. Nah, ini bercanda lagi nih. Ini buat cewek-cewek khususnya. Biasanya kan cewek-cewek itu overthinking ya kan. Nah, harus ini bisa baca firman Tuhan setiap hari supaya nggak overthinking. Jadi cobalah baca firman Tuhan. Nanti kan pasti mereka bakal nggak stres gitu kan ya. Ini buat cowok-cowok juga. Nah, kadang-kadang cowok-cowok itu yang dikhawatirkan itu bukan kayak cewek overthinking tentang hubungan, tapi overthinking tentang masa depan atau pekerjaan. Nah, aku di kuliah itu ada satu kayak menara doa. Kemarin tuh kita sama-sama sharing. Jadi, kekesalan mereka sekarang itu tuh COVID, tapi juga lebih ke arah ekonomi. Sekarang mereka bingung nih. Anak-anak kuliah kan, mereka sudah mau beranjak ke dunia kerja, mereka bingung gimana caranya cari duit. Nah, kemarin tuh kita membahas-bahas, dan akhirnya sebelum kita mencari duit, itu kita harus tahu dulu tujuannya apa lah buat nyari duit itu. Dan kembali lagi tujuan kita itu untuk ke Tuhan. Nah, kalau misalnya kita sudah cari Tuhan, nah itu adalah bonus lah cari duit itu. Jadi percaya aja sama Tuhan, karena Tuhan yang tahu rencana hidup kita. Nah, ini kembali ke poin ketiga, yaitu tadi aku ngomong firman Tuhan menunjukkan kebenaran. Nah, ini kita sama-sama baca lagi. Hari ini kita banyak baca ya. Ini kok JB pakai kita pakai laptop atau pakai HP kok? Laptop, Pak. Oh, pakai laptop ya. Pokoknya bisa bacain kok. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, ini benar banget yang dikasih tahu di Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Nah, pas remaja itu kadang-kadang kita kan mulai untuk beranjak dewasa ya. Kita mengetahui banyak banget hal, dan itu bisa aja hal-hal baik dan hal-hal buruk. Dan kadang-kadang kita tuh tidak mengerti apakah kebenaran itu benar apa enggak. Misalnya nih, contoh ya. Kadang-kadang kita pas udah gede, kita masuk ke SD, SMP, teman-teman kita bisa ngomong nih, bro, bohong dikit enggak apa-apa, yang penting kan dosanya kecil, enggak apa-apa gitu. Atau juga ada yang ngomong, berbohong demi kebaikan itu enggak dosa. Ya kan? Juga bisa ngomong juga kayak, alah ini kan aku ya masih muda toh, ya mesum-mesum dikit enggak apa-apa lah, kan itu karena hormon. Nah,
juga ada yang mungkin ada perkataan-perkataan kayak cukup percaya sama Yesus aja kita bisa selamat. Dan kadang-kadang kita sebagai anak muda atau remaja-remaja, aku bingung nih loh. Kayak yang jadi pedoman atau jadi sesuatu yang menjadi patokan buat aku untuk hidup di dunia ini supaya bisa tetap mengikuti Tuhan itu apa? Nah, ini jawabannya itu jujur ada di HP kita masing-masing atau ada di screen kita sekarang ini, yaitu Alkitab. Nah, kita ini jujur harus baca firman Tuhan, renungkan, dan doa sama Tuhan. Bangun koneksi dengan Tuhan, dan kita pelan-pelan dengan membangun koneksi itu, kita bisa tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita ini. Supaya kita ini bisa menjalani hidup kita ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, caranya adalah salah satunya membaca firman Tuhan itu. Jangan lupa juga buat doa kayak poin kemarin-kemarin. Setelah itu juga harus mulai untuk berusaha mendengarkan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita supaya kita ini bisa tahu apa sih yang jadi pedoman atau apa sih yang Tuhan tuh mau untuk hidup kita lakukan. Nah, caranya itu jujur bukan cuman mendengarkan firman Tuhan aja atau kita kayak baca firman Tuhan sendiri atau gimana tuh enggak cuman gitu aja, tapi kita juga bisa mengikuti komunitas yang di dalamnya itu ada anak-anak Tuhan juga. Dan mereka juga bisa saling mengingatkan dan saling menguatkan kita. Jadi tadi dari poin 1, 2, 3, yang pertama adalah firman Tuhan adalah pelita dan penerang langkah bagi hidup kita. Yang kedua, firman Tuhan memberi hidup. Dan yang ketiga, firman Tuhan menunjukkan kebenaran. Nah, ini manfaat-manfaat yang kita bisa tahu untuk diri kita sendiri. Firman Tuhan itu ternyata bermanfaat untuk diri kita. Maka dari itu, ayo kita sama-sama baca firman Tuhan. Jujur untuk anak muda mungkin kayak old fashion banget, kita harus baca buku kan sudah di sekolah sudah belajar, masa baca lagi gitu. Tapi tetap aja ini firman Tuhan ini sudah dikasih sama kita dari Tuhan sendiri supaya kita ini bisa hidup kita ini tetap sesuai dengan rencana Tuhan atau sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, atau kita ini tetap kayak apa ya? Tadi aku sebutin pedoman. Nah, pedoman dalam hidup kita, firman Tuhan ini sudah dikasih sama kita, maka dari itu yuk sama-sama kita baca firman Tuhan. Bisa dari Alkitab di tab, di Alkitab beneran, atau di Alkitab yang ngomong juga bisa. Yang penting sama-sama yuk kita bangun koneksi sama Tuhan, kita sama-sama kenal lagi Tuhan itu mau apa di dalam diri kita. Karena dengan cara kita mengenal, kita bisa bertumbuh dan bertumbuh lebih lagi. Nah, itu mungkin kira-kira aku mau share hari ini. Sama-sama yuk. Sebelum kita selesai, aku mau ngajak teman-teman kita sama-sama berdoa ya. Karena kita tahu sendiri di zaman-zaman ini jujur agak susah banget. Kayak misalnya kita di sekeliling kita banyak banget orang yang kena COVID dan banyak banget orang-orang yang mungkin sakit di sekeliling kita, ada banyak yang meninggal juga, mungkin yang kita kenal. Ini zaman-zaman tambah susah untuk ekonomi juga, dan pedoman atau sesuatu yang kita harus cari sekarang ini tetap kita coba doa sama Tuhan, kita baca firman Tuhan. Karena Tuhan itu kan Tuhan tuh bekerja secara misterius kadang-kadang. Maka dari itu yuk sama-sama kita hari ini berdoa, kita juga mulai komitmen untuk baca Alkitab sama-sama mulai hari ini. Nggak usah diminta sama orang, tapi kita baca sama-sama aja, kita punya koneksi sendiri sih sama Tuhan. Nah, hari ini kita yuk sama-sama doa, supaya kita ini hari ini sudah belajar untuk baca Alkitab, kita belajar untuk bangun koneksi sama Tuhan, kita belajar untuk berdoa lagi sama Tuhan. Ayo sama-sama kita hari ini percayakan semua permasalahan-permasalahan kita kepada Tuhan, karena Tuhan yang pasti bakal bakal memberikan solusi yang terbaik. Ya, kita sama-sama doa ya. Habis ini mungkin Ko JP bisa nyanyi satu lagu lagi. Nah, habis itu kita selesai di situ, nanti aku berdoa akhir. Oke? Yuk, sama-sama kita doa dulu sama-sama ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini Engkau sudah share Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan. Kalau kita harus membaca firman Tuhan, supaya kami Tuhan dapat membangun koneksi Tuhan, kami dapat mengerti lebih lagi Tuhan, kehendak-Mu itu seperti apa untuk kehidupan kami Tuhan. Kami bisa mengerti pedoman dan prinsip hidup kami, supaya kami dapat tetap berjalan sesuai yang Kau inginkan Tuhan. Kami juga hari ini mau berdoa Tuhan. Hari ini kami mau berkata, kalau
apapun permasalahan-permasalahan yang mungkin sekarang kami hadapi, keluarga kami hadapi, Tuhan, banyak masalah-masalah sekarang tentang COVID, ekonomi, dan lain-lain. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau adalah Tuhan yang mampu, Tuhan, Engkau akan memberikan solusi yang terbaik, Tuhan, untuk hidup kami, Tuhan. Berikan kami, Tuhan, kekuatan, berikan kami pengharapan, Tuhan, dan dekatkan kami, Tuhan, kembali lagi kepadamu, Tuhan. Di setiap permasalahan, Tuhan, kami percaya ada hikmatnya, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, kalau Engkau, Tuhan, yang akan memegang hidup kami, Tuhan. Engkau, Tuhan, yang akan memberikan kami kekuatan lebih dan lebih lagi, Tuhan. Kami mempercayakan semuanya dalam tangan-Mu, Tuhan. Biar Engkau yang menyertai hidup kami lebih dan lebih lagi, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami percaya dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Lebih tahu cara untuk mengerti lebih mengerti ku percaya Tuhan yang tak pernah menjadikan lebih berkenan. Ku percaya Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji. Ku percaya Tuhan yang tak pernah gagal menjadikan lebih dari kekuatan. Ku percaya Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji. Menepati janji-janji. Menepati janji-janji. Terima kasih, Tuhan. Hari ini Engkau sudah memberikan kami kesempatan, Tuhan, untuk memuji dan memuliakan-Mu lagi, Tuhan. Engkau benar lagi kami akan selesai dengan live ini, Tuhan. Kami sudah selesai, Tuhan. Engkau tetap sertai, Tuhan, kehidupan kami masing-masing, Tuhan, supaya semuanya, Tuhan, tetap berkenan kepadamu, Tuhan, sesuai dengan rencana dan jalan-Mu, Tuhan. Engkau yang berkati, Tuhan, semua dari kami, Tuhan, ke Health Heroes dan teman-teman kami juga, supaya kami, Tuhan, dapat lebih dekat lagi padamu, Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan menyertai, memberkati kami, dan melindungi kami dan keluarga kami, Tuhan. Pada saat-saat yang susah ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau ada kekuatan dan Engkau adalah sumber pengharapan kami. Terima kasih, Tuhan. Yang saya katakan, Amin. Oke. Terima kasih. Terima kasih Manuel firmannya, mantap. Terima kasih, Ko. Terima kasih semua yang sudah join. Sampai jumpa lagi di suplemen minggu depan lagi ya, jam 5 sore lagi. Jangan lupa. Terus ada entry, Van? Hari apa? Ada. Hari Selasa atau Kamis nanti bakal dikabarin di grup. Oke, yang mau join entry Suca nanti via Zoom, kita online, kita ketemu lagi via Zoom dari Selasa atau Kamis, nanti dikabarin lagi di grup Health Heroes ya. Ada apa lagi? Sudah sih. Ada pengumuman lagi dari Om David, analisa?
Coach JP ulang tahun, guys. Coach JP. Kapan? Udah lama. Oke, sudah semua ya. Oke. Thank you semua. Terima kasih yang sudah join semuanya. Bye. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ini caranya matiin gimana ya? Berarti ini matiin, begitu nanti bakal langsung ke save ke Ya, nanti Instagram. disilang terus kamu pilih yang upload atau share lah intinya. Oh, oke. Ya, semoga benar. Ya, terima kasih kok. Thank you Oke. semua. Bye-bye. Baik.